Terima kasih, Suster. Sudah banyak yang dibuat sama seperti yang lain-lain. Kami minta masukan, tapi sebelumnya Suster boleh share screen-nya dikeluarkan dulu. Suster, Pak, boleh dikirimin file Suster di kolom chat, Suster. sudah pernah saya kirim, Pak. Sudah ada, Pak, dari Google Classroom. Saya yang kirim, Pak. Oh gitu ya. Sintara, oh lah Bu Pita Silalahyo. Karena coba saya lihat di tugas apa ya Bu ya? Bentar ya Pak, saya lihat di Google Classroom-nya. Masih awal waktu itu. Tepat waktu, Pak, tanggal 29. Itu ya. Dari apa ya Pak? Dari fasilitator barangkali Pak. Fasilitator ya. Iya. Training of trainer ya. Oh, bukan Pak, dari bukan. Sekolah, dari kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Iya, terus Diklat kepala sekolah yang tugas kelas itu ya? Iya Pak, iya. Tugas kelas yang kurikulum? Kurikulum. Diserahkan 24 Ibu ya, Bu Pita. Iya, saya yang serahkan. Oke, dilanjutkan dulu Bu, luar biasa. Bagus ini. Bagus. Baik, terima kasih dari SMP. Teman yang lain. Dari SMP Cinta Rakyat 1 mungkin sambil dikaji oleh para narasumber. Kita lanjutkan ke sekolah yang lain yang belum barangkali. Ada dari SMP Cinta Rakyat 2 dan dari SMP Santa Maria Tarutung. SMP Cinta Rakyat 2 bagaimana Pak Jos dan Pak Freddy? Sepertinya meng-off-kan kamera. Dari SMP Santa Maria Tarutung. Ibu apa ya, lupa saya. Ibu Rizda. Ya, Ibu Rizda. Ibu Rizda, sepertinya tadi ada kok. Ada Ibu, Bapak, Suster yang dari SMP Santa Maria Tarutung atau tidak dari SMP Cinta Rakyat 2? Di sini saya lihat dari SMP Cinta Rakyat 2 Bapak Freddy Roy Susanto Sinaga, hanya kameranya off. Kemudian Ibu dari SMP Santa Maria Tarutung, kami persilakan Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya jaringan kami nggak jelas, maka saya tidak bisa masuk di dalamnya. Suaranya pun macam-macam. Ini jelas tuh Bu? Ya, ini pinjam dari PKS. Oh. Baik. Kami masih belajar dari dasar lagi setelah melihat punya teman-teman. Masih sekilas yang kami bahas dengan guru-guruku. Kami lebih pada action di lapangan. Belum membuat dokumen kurikulumnya. Begitu langkah kami, hanya sekilas info yang kami bisa sampaikan. Yang pertama, tetap kami pakai landasan bersatu dari yayasan, lalu kami kembangkan di sekolah kami selain bersatu, bermartabat. Bermartabat itu kami singkatan dari beriman, mandiri, ramah, tanggung jawab,
berani, dan taat. Nilai ini yang mau kami masukkan dalam kurikulum serta nantinya dituangkan setiap RPP guru mata pelajaran. Semoga bisa nilai ini menjadi budaya di diri anak didik, kemanapun nantinya keluar dari sini sebagai hasil didikan bermartabat, menjadi kebiasaan di dalam kehidupannya. Terus tetap kami masih pada slogan ijuk di para hotang di parlabita nabisuk napunahatana ototoka tupanggadisan, sekaligus membudayakan slogan Batak itu agar orang cerdas, orang bijak yang ada di sekolah ini mampu membantu orang yang tidak bijak. Jadi bukan berarti membodoh-bodohinya, tetapi mengajak untuk lebih bijak, keluar dari kebodohannya. Tetap kami pegang slogan itu di sekolah ini, yang sudah kami sosialisasikan butir-butir ini ke guru mapel, dan saya suruh merumuskan di RPP-nya nilai-nilai ini. Nah, masih sebatas itu yang kami kembangkan, Pak Heri, Ruder, dan Pak Hendi, serta Bu Pita sebagai moderator di sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Turnip. Pak Roy sudah ada, Bu. Iya, Pak Freddy Roy. dari SMP Santa Maria Tarutung. Mungkin langsung aja kita seluruh sekolah yang belum, supaya nanti sekali merampungkan para narasumber kita, gitu ya. Bagaimana Bruder dan Bapak Heri dan Pak Hendi, setujukah kalau ada sepertinya 3 sekolah ya tadi? Ya. Santa Maria. Ya, setuju. Oke. Sekarang kita pergi ke SMP Cinta Rakyat 2. Mungkin Pak Freddy boleh men-sharekan yang sudah dikerjakan selama sekian minggu. Baik, terima kasih Bu Pita. Terima kasih buat kita semua, Bruder, Suster, dan rekan-rekan guru yang lainnya. Hasil diskusi kami yang sudah ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah, tim kurikulum. Adapun poinnya, kami mengikuti lembar kerja yang diberikan oleh pemateri. Kemarin Pak Heri yang membagikannya, jadi patokan kami memang berpatokan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Saya mau share. Bentar ya Bu ya, biar saya buka share-nya dulu. Silakan Pak. Gimana Pak? Masih Bisa saya baca aja Bu? Bisa saya baca? apa tidak berhasil kalau dia di share screen Pak? Nggak ada poin share-nya Bu. Saya cari di ini share screen. No. Hidup Pak share screen-nya. Saya juga di bawah, di paling bawah ya Pak. Sejajar dengan mikrofon, video, partisipan, kemudian chat, share screen. Iya, oke. Oke. Sudah ketemu Bu? Ini mana ini? Udah muncul kah? Belum. Kami menunggumu Pak Freddy. Oke, ya Bu Guntung. Oh janganlah aku. Ibu apanya? PS-nya.
santai aja Pak, tenang Pak, aja. ya. Nggak usah terus apa. Panggil ajudannya Pak, membantu Pak, lebih cepat Pak. Udah ini. Aku banyak ajudan ini. Nah, Ya, oke, lanjut. Pak. Udah nampak. Udah nampak. Lembar kerja pengembangan kurikulum. Nampak ya. Di Siantar nampak. Jangan Bali. Ini sudah Bu, ini Sudah, nilai-nilai jelas, Pak. sekolah. Oh belum, ini baru lembar kerja. Jadi lembar kerja keluar. Nggak apa-apa Pak, di pelan-pelan dia dulu. Slideshow coba. Udah share. Double klik. Enggak bisa. Share. Udahkah Bapak Ibu? Oh, enggak ada. Belum, masih PowerPoint lembar kerja pengembangan. Ditutup dulu, baru yang baru. Oke, iya Bu, iya Pak. Jaringan juga, Pak. Ya, baru yang di yang ulang. 35 ada kan yang maju kan sekarang ya? Sambil menunggu Pak Heri, saya sudah kirimkan melalui WA untuk. Ya. Oke Pak. Ya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ada kok ini. Oh, oke. Itu punya Bapak itu. Sudah dibuka dulu ya Pak, sudah dibuka dulu di. Udah di Word kan, udah saya buka Word. Baru share screen. Udah saya klik share screen, tapi poinnya oke? Belum. Belum nampak. Bunyinya maaf ya Bu ya, error kode katanya 1050335. Nggak tahu saya apa masalahnya. Oh, ya. Gini Pak, Bapak kirim ke Bu Pita file tersebut di kolom chat atau di WA Bu Pita. Nanti Bu Pita yang share screen. Ya. Oke. Baik Pak, sambil menunggu Pak Freddy mengirimkan ke saya supaya saya bisa share screen. Siapa tahu saya tadi kelupaan sekolah yang sudah memaparkan hasil kerja kita diskusinya beberapa minggu ini. Ada 6 sekolah. Siapa namanya itu? SMP Cinta Rakyat 1, SMP Cinta Rakyat 3, SMP Budi Dharma, SMP Santo Yosep, SMP Santa Maria, ditambah menyusul SMP Cinta Rakyat 2. Apakah ada SMP Santa Maria Pakat? Dari SMP Santa Maria Pakat. Baik, berarti karena dari SMP Santa Maria Pakat tidak ada, terakhir kali untuk SMP Cinta Rakyat 2 ya. Gimana Pak Freddy, berhasil mengirimkan ke WA saya? Supaya saya bisa share screen dari sini. Apa mungkin terganggu dengan jaringan ya Pak ya? Biar saya saja yang share screen ya Bu Pesa.
Oke, Pak. Ya, iya. Oke. Saya yang share screen ya. Langsung. Oh, memang Sudah ini. munculkah Ibu? Sudah. Kalau Oh. ini dari tadi munculnya. Iya Pak, iya Bruder. Ada sedikit masalah. Senang saya dipanggil Bruder. Inilah Bruder yang bisa kami buat dari moto di SMP kita. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Buka aja lah, Pak. Nilai-nilai sekolah, cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, ulet, tulus, dan taat. Misi sekolah, menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur untuk transformasi pendidikan yang berbasis jiwa nasional dan nilai-nilai karakter yang cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, ulet, dan taat. Filosofi program pendidikannya: 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Mengembangkan bakat siswa melalui berbagai bentuk ekstrakurikuler. 3. Menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan jiwa nasional dan nilai-nilai karakter yang baik. 4. Memotivasi dan membantu peserta didik untuk melaksanakan program yang menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhur untuk transformasi pendidikan yang berbasis jiwa nasional dan nilai-nilai karakter yang baik. Dan yang kelima, menghasilkan kelulusan yang unggul, bermartabat, berkarakter cinta tanah air, dan membudayakan nilai-nilai spiritualitas. Model kurikulumnya, analisis berdasarkan 5 model kurikulum. Di bawah ini 1 model berdasarkan desain atau perencanaan. Karakteristiknya, desain menekankan bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran. Organisasi kurikulum, separated subject kurikulum. Karakteristiknya, isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terlepas-lepas. Model berdasarkan isi, karakteristiknya berfokus pada bahan ajar yang berasal dari disiplin ilmu, kedudukan guru sangat penting, expert, dan model. Model berdasarkan sistem pendidikan, pengelolaan pendidikan, yaitu administratif, top down, karakteristik, gagasan, inisiatif, dan upaya pengembangan kurikulum datang dari atas atau pemerintah, atau dari administrator pendidikan. Model berdasarkan implementasi pendekatan, fidelity, karakteristik implementasi kurikulum sesuai dengan desain yang standar. Model berdasarkan pengelolaan organisasi, centralized curriculum management, karakteristiknya kurikulum disusun dan dikelola oleh pusat. Kurikulum nasional berlaku untuk seluruh wilayah sekolah. Kurikulum seragam baik tujuan, isi pembelajaran maupun evaluasinya.
kalender pengajaran seragam, ujian bersifat nasional. Program dan tujuan serta hasil, siswa mengembangkan bakat dan potensi akademik, serta menerapkan jiwa nasionalis dan unggul dalam nilai-nilai karakter yang baik. Cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, ulet, tulus, dan taat. Organisasi kurikulum struktur, Cinta Tanah Air, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Bangsa Indonesia, yang berimannya manusia ciptaan Allah, bertanggung jawabnya menyelesaikan tugas sampai selesai, uletnya gigih kerja keras, tulus siap menerima tugas, taat selalu melaksanakan tugas. Topik Cinta Tanah Air ini apanya? Contohnya Bruder, topiknya Bhinneka Tunggal Ika, aspeknya, dan kompetensi dasarnya di sini ada. Kami bacakan satu, aspeknya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kompetensi dasarnya menyadari adanya perbedaan suku, agama, dan ras. Topik beriman, aspeknya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, menyadari saling mengasihi, menyadari pentingnya saling mengasihi. Bertanggung jawab, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, kompetensi dasarnya menyadari hakikat sebagai seorang siswa-siswi dalam kelas, kelompok, dan organisasi. Topik ulet, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, kompetensi dasarnya menyadari betapa pentingnya sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Tulus, menyadari hakikat pentingnya kerja ikhlas. Taat, menyadari pentingnya bekerja dengan tepat waktu, meyakini setiap tugas itu untuk kebaikan siswa, mengerjakan tugas dengan tuntas dan tepat waktu. Kira-kira demikian, Bruder, yang bisa kita buat dari SMP Cinta Rakyat 2. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin boleh stop share screen-nya, Pak. Kita stop share screen-nya ya, Pak. Oke, terima kasih Pak JR juga sudah berusaha sampai berdarah-darah untuk membuat dokumen kurikulumnya. Sekali lagi sebelum saya berikan waktu untuk para narasumber kita untuk menanggapi, mungkin ada sekolah yang belum. Apakah ada dari SMP swasta RK Santa Maria Pakat? Baik, mungkin tidak ada, maka waktu ini kami berikan kepada Bruder, Pak Hendi, dan Pak Heri untuk memberi. Maaf Bu Pita, ada dari SMP RK Pakat, Pak Johnson Sitinjak. Pak Johnson Sitinjak. Tadi ada. Oh, ada, masih ada Ibu Rina. Silakan Pak Johnson Sitinjak. Bu ya, kalau bisa yang lain dulu, ada kebetulan datang dari dinas. Ya. Oh, Pak kalau bisa Johnson, yang lain dulu ya. Ketepatan tinggal sekolah Bapak yang terakhir. Atau kami boleh berikan ke moderator. Kami berikan ke narasumber dulu, baru nanti ke Pak Johnsonnya. Silakan, Bruder, Pak Heri, dan Pak Hendi untuk memberikan masukan untuk beberapa sekolah yang sudah men-sharekan hasil karya mendokumenkan pekerjaan beberapa minggu ini. Baik. Siapa dulu, Pak? Saya dulu ya. Oke.
Tadi dari Suster Sabar Siombing tadi ya, mulai dari sana tadi, pada FGD yang pertama dulu, Suster sudah banyak menyampaikan terkait dengan core value yang ada di lingkungan. Dulu Suster menyampaikan terkait mayoritas siswanya dari Batak, bukan Mbak ya. Batak Toba, 70% siswanya dari Batak Toba, lalu ada kearifan-kearifan yang dengan panjang lebar sudah dijelaskan waktu itu, dan tadi juga sudah disampaikan, menurut saya itu bagus sekali, saya tinggal dorong saja. Kalau tadi Pak Heri menyebut terkait dengan tokoh dari Sumatera Utara, ini saya share aja supaya nanti jangan sampai orang Sumatera sendiri tidak paham atau kurang mendorong dari tokoh ini. Kelihatankah? Sudah, Bruder. Oke. Nah, ini kan yang disampaikan Pak Heri tadi. Tokoh pendidikan di Sumatera Utara yang lahir tahun 840 ya. Ini dan meninggal pada umur 36. Dan yang menarik di sini, ia merupakan pujangga bahasa yang menyair tentang pendidikan dan cinta kampung halaman. Nah, ini yang saya garis bawahi. Cinta kampung halaman, karakteristik kampung halamannya tidak hilang, tetapi cara pandang, cara berpikirnya tidak seperti orang kampung, agamanya seperti itu. Nah, itu. Pandangan-pandangannya tetap maju, tapi karakteristik pribadinya tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang Batak. Saya kira itu aja yang ingin saya sampaikan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Jos Siringo, lalu dari SMP Santa Maria Tarutung tadi, bagian-bagian yang kedaerahan belum didorong menjadi bagian dari keutamaan untuk mencapai nilai yang lebih besar, yang lebih tinggi, atau keutamaan-keutamaan yang ada di lingkungan sebagai bagian dari ketekunan, tadi menyebut keuletan dalam mencapai nilai-nilai yang lebih tinggi. Kalau tadi lebih tinggi itu dari Yayasan Bersatu, nah itu keutamaan-keutamaan seperti yang disampaikan oleh Pak Eni tadi, keutamaan-keutamaan apa yang akan dibangun. Nah, tadi ini tadi ada keuletan, ketaatan, nah mungkin inilah bagian dari keutamaan yang hidup, yang serasi, cocok dengan kampung halaman, lalu mereka dengan kesehariannya mencapai menuju kepada nilai yang lebih tinggi. Ini saya kira tokoh yang harus suster, pastor, Bapak Ibu baca, dalami visi misinya orang muda dari Batak ini yang pada umur 36 sudah dipanggil Tuhan, meninggal, tapi punya pandangan pendidikan yang bagus, yang luar biasa. Ki Hajar Dewantoro, iya, karena sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, visi misinya, nilai-nilainya, iya, tapi jangan lupa ini di orang Batak punya tokoh ini, Willem Iskandar ini. Ya, itu aja Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder. Mungkin dari Pak Heri. Ya, gini-gini telinga saya tuh gatal mau saya. Saya dulu. Ya. Mas Hendi silakan. Ya, Mas Hendi. Biasanya Pak Heri akan pusing setelah saya bicara. Bapak, Ibu, Frater, Suster, saya kirim tadi file Patris Korde. Apakah semua sudah punya ini? Kebetulan kita dibantu oleh gereja untuk menggali nilai-nilai inti Santo Yosef. Ya, ini mohon maaf sebelumnya kalau di ruangan saya agak sedikit ada suara-suara. Jadi akan hujan ini duduk-duduk. Duduk itu apa ya? Guntur.
Saya mau tunjukkan sama seperti yang dikatakan Bu Derwarto, lalu ketika kita bilang Dayana Tolu, kerinduan untuk pulang ke kampung halaman itu kuat. Ya, Suster, Bapak, Ibu, penggali kampung halaman, saya coba share screen di nilai-nilai inti. Maaf. Ya, ini ya, sudah kelihatan ya. Nanti Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan untuk menggali lebih dalam, karena fokus kita pada FGD 1 ini, kita akan membuat naskah akademik. Salah satu naskah akademik itu mempunyai acuan dan dasar. Kita menggali lagi nilai-nilai inti Santo Yosef berdasarkan ini, salah satunya ya, salah satunya dokumen gereja Patris Corde. Ini hati Bapak. Kita bicara hati Bapak. Nilai-nilai intinya kalau boleh tahu beriman, taat, ulet, terus satunya apa, Bu Pita? Mohon maaf. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, tulus, taat, ulet. Iya, bertanggung jawab. Beriman dulu ya Pak. Beriman, bertanggung jawab. Tulus, taat, ulet. Tulus, ya. Iya. Dalam dokumen ini sudah ada semua ya. Jadi daftar isinya. Singkatnya Bertanggung jawab, ya seperti apa, taat, terus bersyukur tadi, menerima, terus mau kreatif. Dan kalau kita bicara soal pulang ke kampung halaman, kita bisa cerita tentang panggilan Yosef, misalnya ya. Oke, di Mesir Yusuf dengan kepercayaan dan kesabaran menanti pemberitahuan yang dijanjikan oleh malaikat untuk kembali ke negaranya. Dayana Tolu bisa masuk di sini berdasarkan dokumen gereja ini. Terus kalau cinta lingkungan ya, ini salah satunya. Salah satu kalau kita ngomong cinta lingkungan, Monsinyur Aninsetus Sinaga itu kan sangat kuat dengan budaya OFM-nya. Ya, dengan cinta lingkungannya. Itu kita bisa pakai sama seperti yang dikatakan Frater Bernard tadi. Kita menggali semuanya, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kearifan-kearifan lokal kita, oleh tanah kita gali semuanya, dan ingat Bapak Ibu, kita ada dalam koridor saat FGD 1 ini, 10 hari ke depan kita fokus pada naskah akademik. Sekali lagi kita fokus pada naskah akademik, supaya tabungan ketika membuat naskah kurikulumnya di FGD 2, itu semakin kaya. Kita mengumpulkan sebanyak mungkin literasi. Kita mengumpulkan sebanyak mungkin literasi agar dinamika kurikulum kita itu semakin beragam dan semakin kreatif. Oke, kita sepakat itu ya. Bersumber dari 5 hal pokok yang saya utarakan tadi di awal. Yakni kesadaran akan pasar, lalu nilai-nilai inti, entah itu kongregasi, entah itu keuskupan, ya, lalu bergerak ke nilai-nilai inti yayasan, nilai-nilai inti sekolah, dan nanti nilai-nilai inti sekolah itu akan menjadi keutamaan yang diajarkan, lalu berbasis masyarakat, lalu fokus pada peserta didik, dan kita masuk dalam evaluasi kurikulum berdasarkan kurikulum sebelumnya, kita mau bertindak dan berbuat seperti apa. Saya mengingatkan koridor itu dan mempertegas, memperjelas, membuka cakrawala kita dari dokumen-dokumen yang kita miliki dan dokumen-dokumen gereja yang sekiranya bisa kita gunakan untuk acuan. Seperti itu, Suster, Bapak, Ibu, dan Frater. Kita mulai untuk lembur, kata Frater. Lembur, karena tidak apa-apa Frater, kita lembur karena ini semua demi salus animarum. Kalau bahasa Vincentian itu ketika mendengar salus animarum itu langsung Begitu, Pak Heri, saya kembalikan ke Bu Pita lalu dioper ke Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy sudah membagikan seri dokumennya ke kami di diskusi ini. Kami kembalikan kepada Pak Heri. Brother, Bapak Ibu, Suster semuanya.
saya terhenyak dengan naskah dokumen-dokumen yang tadi di-share-kan. Salah satu contohnya yang dari Bu Pita sama yang Cinta Rakyat 1 sama Cinta Rakyat 2. Cinta Rakyat 2 ini kelihatannya. Iya, itu Cinta Rakyat 2. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikopedagogis. Mengembangkan potensi. Artinya, sekolah ini harus mempunyai instrumen, mestinya sudah, instrumen untuk menggali potensi. Ya, kita kan harus tahu potensi anak didik kita kan. Dia potensinya ada di mana? Potensi akademik peserta didik. Dia potensi di matematika, kecerdasan majemuk dari Howard Gardner bisa dipergunakan di sini. Dia berpotensi akademik di mana? Keren ini. Mengembangkan bakat siswa, bakat. Instrumen menggali bakatnya bagaimana? Melalui berbagai bentuk ekstrakurikuler. Berbagai bentuk ekstrakurikuler. Ada berapa banyak ekstrakurikuler, Pak, di Cinta Rakyat 2? Langsung bisa dijawab. Oh, enggak dengar. Ternyata. Berapa? Seni, Seni, olahraga, seni ada berapa? Seninya apa? seni tari, Pak. Oke, seni tari. Ya, olahraganya basket, Ini basket, voli, sepak bola. voli, Basket dan sepak bola. Basket, voli, sepak bola. Terus apa lagi, Pak? Pak, Ada lagi enggak? Tidak ada. bahasa apa dulu? Hah? Kalau yang berbakat musik gimana? Iya, Pak, musik, ada tagading, ada musik. Oh. Tagading tadi, Pak, sama keyboard. Tagading sama keyboard. Saya itu tertarik sama tagading, padahal saya nggak bisa main musik. Iya, Pak. Oke, terus ada lagi nggak? Itu saja, Pak. Begini ya. Kalau memang Bapak sudah menentukan ini luar biasa, artinya Bapak harus tahu bakat siswa Bapak. Semuanya harus terakomodir. Konsekuensinya ini ditambah, mesti ini. Ayo. Gitu ya. Menyiapkan peserta didik. Menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan jiwa nasionalis. Mengembangkan jiwa nasionalis. Bapak harus paham tentang jiwa nasionalis. Ini silahkan semuanya, Pak, semuanya ini Bapak bisa masukkan di naskah akademis, Pak. Satu nasionalis itu apa? Jiwa itu apa? Terus jiwa nasionalis yang dimaksud ini apa? Jiwa kebangsaan, Pak. Nah, kebangsaan itu apa, Pak? Jiwa nasionalis. itu apa, Pak? Oke. Paham ya yang kami maksud ya? Di naskah akademik seperti itu, Pak. Jadi setiap kata seperti di dokumen gereja itu setiap kata mengandung makna yang sangat dalam. Terus kemudian tadi yang Cinta Rakyat punya Bu Pita itu tadi di bagian ini itu Cinta Rakyat 1 ya. Cinta Rakyat 1 dia, Pak. Lah kok masih ini.
Makna yang mendalam tadi katanya ya, harus. Ini memang kita belum sampai ke teknis untuk membuat bagian indikator keberhasilan, kemudian kompetensi dasar. Memang kemarin sudah pernah sampai ke sini kita bahas, tapi ini luar biasa. Cara pencapaian nilai kegiatan berdoa, doa dan ibadah beriman itu teladan diam. Wah, luar biasa ini. Mas Hendi diminta menjelaskan filosofi diam itu bisa panjang lebar. Beriman dengan diam. Nah, oke, Bu, ini bagus. Nanti kita akan sampai ke sana dengan penilaiannya, penilaian di karakter ya. Penilaian atau evaluasi. Evaluasi dengan angket atau kuesioner, hasilnya adalah deskriptif. Hasilnya deskriptif seperti halnya melihat 8 kecerdasan, kemudian gaya belajar, MBTI, macam itu. Tetapi kisi-kisi ini atau indikator-indikator ini nanti bisa dipakai untuk membuat angket tersebut. Sehingga anak itu nanti dominan ada di mana? Nilai-nilai dari bersatu itu dominan di mana? Gitu. Dominannya mungkin ada di ulet, anak itu ulet, tetapi berimannya tidak begitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu tidak baik hanya karena melihat nilai berimannya kurang. Tetapi nilai bersatu, Santo Yosef, Yayasan Santo Yosef ya Bu ya ini ya. Di nilai uletnya itu dia dapat gitu. Bertanggung jawab. Dia kalau disuruh apa-apa bertanggung jawab. Dia laksanakan dengan baik dan ulet. Tapi imannya kepada Tuhan itu kurang misalkan. Ya kan kita nggak bisa menilai anak ini tidak baik. Gitu. Kita tidak tahu iman seseorang loh. Ini sangat luar biasa jika bisa dibuat indikator beriman. Kelihatannya saya seperti ini, tetapi saya mungkin tidak lebih beriman daripada Mas Hendi ini. Observasi guru kadang bisa salah karena iman begitu. Jadi kita eliminir, kita reduksi hal-hal yang akan sulit kita lakukan. Sulit artinya di dalam menilai ya. Tapi mengerjakannya untuk membuat angketnya itu sangat sulit, betul ya. Nah, intinya demikian, ada banyak progres dan luar biasa bagi saya. Romo, Suster, Bapak Ibu semuanya, ide-idenya sangat luar biasa. Ide-idenya sangat luar biasa. Perkara harus dikerucutkan menjadi naskah akademik, proses 10 hari ke depan kami tunggu naskah akademik tersebut. Terima kasih, demikian Bu Pita Silalai. Baik, terima kasih Pak Heri atas masukannya. Mudah-mudahan 10 hari ke depan kami boleh mengkerucutkan dan menjadi sebuah kurikulum yang bisa kami hidupin di sekolah kami, khususnya untuk Santo Yosef. Kita kembali ke Bapak Johnson Sitinjak dari SMP Santa Maria Pakat. Bagaimana Pak Johnson Sitinjak? Waktu sudah jam 1, Bu. Nanti ya Pak Johnson tadi dipanggil-panggil enggak? 3 kali sudah tidak merespon. Oke. Baiklah,
Bruder Bapak Heri dan Pak Hendy sebagai narasumber kami dan seluruh peserta yang ada di FGD ini telah banyak kita diberikan masukan untuk kembali melihat kurikulum yang akan kita bentuk di sekolah kita dan yang akan kita hidupin di tempat kita berkarya, dan menentukan menggali nilai-nilai core value yang ada di sekolah kita. Semoga apa masukan-masukan yang diberikan oleh narasumber tadi boleh kita hidupin bersama guru pegawai dan anak didik kita yang ada di sekolah kita, dan kita akan ketemu dalam coaching yang kedua, kalau saya tidak salah itu sekitar tanggal 12 November. Mudah-mudahan di coaching nanti kita juga mungkin bisa paling tidak menyempurnakan sedikit demi sedikit apa yang telah kita bahas hari ini. Saya rasa begitu untuk FGD kita hari ini. Kita akan lanjutkan di coaching tanggal 12. Saya rasa begitu aja Pak Heri, Pak Hendy. Baik, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan tim kurikulum untuk menutup kegiatan. Saya serahkan kepada Ibu Rina, maaf. Saya serahkan kepada Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Pita yang telah memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Bruder Warto, Pak Hendy, dan Pak Heri atau Bruder Heri ini ya? Bruder. Bruder. Baik, terima kasih. Awas, Waktu telah menunjukkan pukul 1 siang. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah merasa lapar ya ini ya, sudah saatnya makan siang. Untuk itu kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Kami mohon kesediaan Bapak Jose Ringo untuk memimpin doa penutup. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Rina. Baik, Bruder, Bapak Ibu, Suster, kita satukan hati kita untuk berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus rahmat kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagaimana seperti biasanya Tuhan. Dan pada saat ini kami telah menyelesaikan tugas kami dari tim kurikulum sebahagian Tuhan. Semoga Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat memperbaikinya, membenahinya lebih baik untuk kemajuan pendidikan di Yayasan Perguruan Katolik seluruhnya di Indonesia ini Tuhan. Kami manusia yang lemah Tuhan, yang tak luput dari dosa terhadap sesama kami manusia, terlebih-lebih terhadap Engkau. Kami mohon ampun supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Jos. Suster, Bruder, Frater, Bapak, Ibu yang terkasih dari panitia, ini tadi sudah berpesan kepada saya bahwa untuk penutup akan diputarkan lagu Mardua Holong versi POP ini. Nah, sambil mungkin bisa sambil menikmati makan siang setelah ini atau sambil beristirahat, kita dengarkan lagu dari panitia. Oke, silakan panitia bisa diputar lagunya. Monggo. Boleh, silakan sambil karaokean ini. Terima kasih atas kebersamaan siang ini. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Baguslah itu. Baik. Indonesia Idol. Bagi yang berpetang. Gelisahnya saya. Pikirnya kau. Bareng-bareng. Jadi bahaya. Operator semangat banget ya, operator ya. Ada yang mungkin terkenal ya, Pak. Cinta